Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kita akan membahas sebuah inovasi yang akan membuat persepsi kita berbeda terhadap lampu jalan. Kita akan berbicara tentang revolusi teknologi untuk lampu jalan menggunakan lampu jalan yang pintar. Sejauh yang kita ketahui sampai saat ini, fungsi lampu jalan yaitu untuk menerangi jalan agar terang dan tidak gelap. Dan kita bisa melewati jalan dengan lancar di malam hari. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya teknologi di saat ini, fungsi lampu jalan bukan sekedar hanya untuk menerangi jalan. Nah, fungsi apakah selain penerangan jalan? Sebelum melanjutkan, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa menekan tombol lonceng yang ada di bawah. Oke, kita lanjutkan. Di era digital ini, teknologi terus memainkan peran penting dalam beberapa aspek kehidupan kita. Begitu juga dengan teknologi yang semakin mengintegrasikan infrastruktur kota kita. Salah satu inovasi terkini yang mengemuka adalah lampu jalan pintar. Bukan hanya sekedar alat penerangan, lampu jalan pintar membawa berbagai manfaat yang signifikan untuk masyarakat dan kota secara keseluruhan. Manfaat pertama yaitu efisiensi energi. Lampu jalan pintar dilengkapi dengan sensor-sensor canggih dan teknologi kontrol yang memungkinkan untuk mengatur kecerahan atau intensitas sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti lampu hanya akan menyala penuh saat diperlukan, menghemat energi secara signifikan. Dengan adanya sistem ini, kita dapat mengurangi konsumsi energi dan menjaga lingkungan hidup kita. Manfaat kedua yaitu keamanan dan keandalan. Salah satu fitur terpenting dari lampu jalan pintar adalah kemampuannya untuk mendeteksi dan merespon perubahan kondisi jalan secara real time. Ini berarti lampu-lampu tersebut dapat memantau lalu lintas, kecelakaan, atau bahkan kejahatan. Dengan integrasi teknologi, sensor, lampu jalan pintar mampu memberikan penerangan yang optimal, meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan. Dan manfaat yang ketiga yaitu pengelolaan traffic yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk berkomunikasi antara satu sama lain dan dengan data yang ada bisa diintegrasikan dengan sistem manajemen lalu lintas, lampu jalan pintar dapat membantu mengoptimalkan aliran lalu lintas atau traffic. Dengan sistem analisis yang tepat, maka dengan data yang ada dapat menyesuaikan waktu lampu merah dan hijau berdasarkan volume lalu lintas aktual, mengurangi kemacetan dan waktu perjalanan. Dengan demikian, lampu jalan pintar bukanlah hanya sekedar inovasi teknologi, tetapi juga solusi yang cerdas untuk meningkatkan kualitas hidup kita di kota-kota modern. Dengan efisiensi energi, keamanan yang ditingkatkan, dan pengelolaan traffic yang lebih baik, lampu jalan pintar adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih terang dan lebih aman bagi kita semua. Lalu komponen apa saja sih yang mesti ada pada lampu jalan cerdas ini agar manfaat di atas bisa dicapai? Berikut merupakan konsep lampu jalan cerdas yang bersumber dari Smart City Expo Kongres Pira Barcelona tahun 2018. Kalau kita lihat, di sana banyak sekali sensor-sensor yang disematkan pada lampu jalan ini. Selain sensor untuk memonitor dan mengontrol lampu jalan, juga terdapat sensor kualitas udara, oksigen, kelembaban, sensor traffic, sensor noise, dan juga kamera. Nah, itu semua dimanfaatkan untuk membantu dalam penyesuaian pengaturan lampu lalu lintas. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya sensor cuaca sama lampu jalan? Mungkin saya bisa terangkan sedikit nih manfaat sensor tersebut berdasarkan pengalaman pribadi ketika saya melewati jalan tol daerah Cisundau, tepatnya daerah Congyeang, dan siang hari waktu itu.
Tiba-tiba jalanan berkabut tebal, hitam gak kelihatan, dan jarak pandang kita ke depan sedikit sekali. Tidak ada lampu jalan yang menyala pada waktu itu karena belum diterapkannya lampu jalan yang cerdas seperti ini ya. Nah, dengan adanya sensor-sensor tersebut, maka lampu cerdas ini bisa mengkondisikan nyala dan matinya lampu berdasarkan kondisi cuaca saat itu. Dengan kata lain, ketika ada kabut tebal, kondisi gelap, maka lampu jalan akan menyala menerangi jalan raya. Dan ketika cuaca kembali normal, terang, maka lampu akan mati kembali. Selain fungsi tersebut, sensor-sensor ini bisa memberikan data kondisi lingkungan sekitar lampu. Sehingga Departemen Infrastruktur Pemeliharaan Kota, dalam hal ini Dinas Perhubungan, dapat memanfaatkannya untuk mengatur jadwal pemeliharaan lampu jalan. Sebetulnya banyak sekali dinas-dinas terkait lain yang bisa memanfaatkan data dari sensor-sensor tersebut. Mungkin teman-teman punya jawabannya, silakan yang punya jawabannya bisa komen di bawah. Perusahaan apa saja sih yang telah meriset dan menerapkan lampu jalan cerdas ini? Di antaranya kita bisa sebutkan yaitu ada perusahaan Philips, Huawei, ada PT Citelum, ada PT Schneider Electric, dan juga ada PT Telkom ya, dan lainnya. Dan sebagian besar lampu jalan yang ada di Indonesia ini disediakan dari perusahaan-perusahaan asing atau luar. Lalu kenapa perusahaan-perusahaan Indonesia apakah belum mampu membuat lampu cerdas seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Masalahnya bukan soal bisa atau tidak bisa membuat lampu cerdas seperti itu. Banyak perusahaan dalam negeri telah membuat lampu cerdas dengan hardware dan software yang canggih yang bisa memonitor dan mengkontrol lampu jalan tersebut. Masalahnya, mereka kalah bersaing dengan perusahaan asing. You know lah, perusahaan asing gitu loh. Dari mana saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia bisa dan mampu membuat lampu secerdas itu? Tentu saja karena saya sendiri juga sedang melakukan riset pembuatan lampu jalan dan lampu lalu lintas cerdas seperti itu di perusahaan dalam negeri tentunya. Dan banyak teman-teman saya juga yang berkecimpung di dunia IT melakukan riset serupa di perusahaannya masing-masing. Dan hal ini merupakan kemajuan di dunia teknologi di Indonesia yang patut kita dorong, patut kita dukung, agar kita tidak tergantung dengan perusahaan asing yang akan berdampak pada penghematan anggaran pemerintah dan peningkatan ekonomi di Indonesia tentunya. Itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.